Anda bayangkan kalau kita lihat bagaimana Indonesia ini, ya 350 tahun Bapak Ibu kita dijajah Belanda, yang dijajah, yang diambil ini loh, rempah kan. Kenapa? Di sini harta karunia. Kalau seandainya penduduk negeri ini, Indonesia ini Bapak Ibu kembali ke rempah, kembali ke rimpang kayak begini, saya insya Allah sangat optimis Indonesia bisa bebas kanker. Serius. Coba bayangin aja. Sekarang katakanlah penduduk kita 250 juta, misalkan. Muslimnya katakanlah 200 juta, misalkanlah. Saya nggak tahu data detailnya. Itu kita sekarang mulai membiasakan untuk puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, bangun malam, tahajud, duha, puasa segala macam. Kurang sehat apa kita? Makannya kayak begini-gini. Pasti hilang penyakit. Nggak mau makan yang aneh-aneh. Ya, kita lebih menyayangi iman kita. Kenapa? Iman kita itu bisa turun karena kebanyakan makan. Orang yang lagi kekenyangan tidak akan mungkin bisa menangis dalam zikirnya, doanya, sholatnya, nggak bisa. Betul? Nggak bisa. Dia dua hal yang bertolak belakang tuh. Kalau raganya lemah, biasanya akibat dari orang yang terlalu mendominasi atau terlalu dominasi nafsunya. Salah satu nafsu adalah nafsu dalam urusan makanan. Ya, maka mulai sekarang jadikan visi kita, Bapak sekalian, hanya sebagai tentara-tentaranya, rajanya kita namanya kolbu. Kolbu itu rajanya. Waktunya makan, waktunya tidur, waktunya puasa, seperti itu. Jangan berlebihan. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan pernyataannya kepada kita dalam Al-Qur'an. Allah bilang seperti ini kan, wa kulu wasrobu wa la tusrifu. Makan silakan tapi jangan berlebihan. Kalau engkau tetap pengen makan yang dalam jumlah yang cukup atau tambah lagi, maka Nabi mengajarkan apa? Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk udara, kan gitu. Dan itu pola makan yang paling baik. Jadi kapan waktu makan yang paling baik? Waktu lapar. Makanlah waktu lapar. Kalau nggak lapar gimana? Gak usah maksain makan. Yang dimakan ketika makan pertama kali apa? Buah. Al-Quran memberitakan sebelum makan kita makan buah dulu. Jadi keliru banget kalau ada orang makan buah itu menjadi penutup, atau bahasa kita cuci mulut. Buah itu dimakan di awal, secara makan yang baik. Ya, sederhana sebenarnya. Ya, cuman tadi saya katakan butuh keinginan. Hidup sehat itu kayak bangun tahajud. Kalau orang nggak paksakan bangun tahajud malam sampai mati pun dia tidak akan bangun tahajud. Sama juga dengan hidup sehat. Kalau dia nggak paksa hidup sehat sampai mati juga begitu aja kelakuan makanannya, nggak ada perubahan. Sayangkan, iman lemah, raga lemah, pikiran lemah, kayak begitu. Padahal sosoknya dia diciptakan Allah sebagai apa? Sebagai khalifah. Khalifah tuh gagah gitu kan. Anda bayangkan sosok khalifah, mungkin di film-film gitu kan, film-film Islam tuh sosok khalifah yang luar biasa, gagah gitu kan, makannya sayur, buah, makanan sehat. Khalifah makannya cireng, kilok, seberak gitu kan, gak cocok, gak pas gitu kan. Tapi tadi saya dapatkan informasi dari seorang ibu jamaah tadi, ternyata sekarang sudah ada cilok yang sehat, sudah ada, tunggu aja launchingnya. Tadi saya di sana dikasih kue kayak brownies, ya, kayak brownies, tapi ternyata bukan dari tepung, tapi dari ubi. Jadi browniesnya dari ubi, dikasih kurma, dikasih almond, dikasih kacang apa saya lupa lah. Dan itu kita dimakan sehat, tak masalah. Gluten, non gluten dan no gula pasir. Nah, Surabaya ini belum ada restoran sehat. Tuh. Kalau saya mau diajak makan bingung. Kan gitu kan? Anda juga lama-lama nanti setelah Anda mulai berperilaku hidup sehat kayak begini, terus kalian akhirnya apa? Akhirnya kita membutuhkan tempat untuk berkumpul, untuk ketemu, atau mungkin tempat untuk membeli sesuatu yang sehat. Gitu. Betul lah? Artinya apa? Sekarang kita sedang membuat market yang baru. Ya, makanya kemarin waktu saya bikin di Batam acara tablik akbar itu sama panitianya ada bazar sehatnya. Yang boleh jualan di situ yang sudah disortir. Jadi kita mengajarkan kepada pedagang-pedagang itu nih cara makan sehat kayak begini, cara bikinin produk sehat kayak begini, produknya nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh begini, seperti itu. Dan bisa kok sebenarnya kalau kita mau. Nanti cheatingnya sekali-kali silakan. Misalkan dokter saya pengen banget makan mie instan, oh silakan. Setahun sekali mungkin boleh.
Tapi kalaupun makan mie instan, kan akhirnya apa? Orang kan tidak mau makan mie instan yang kebanyakan, tidak mau tepung yang biasa, muncullah tepung-tepung non gluten, kan banyak sekarang. Gitu loh maksud saya. Ini akan jadi suatu hal yang luar biasa. Insya Allah kalau kita Bapak Ibu sekalian konsisten, dan kalau Anda sudah ngerti ilmunya, jangan masuk surga sendirian. Bahasa saya itu, kalau Anda sudah bayangkan, misalkan nih ya, saya cerita sedikit supaya Bapak Ibu terinspirasi. Misalkan gara-gara Anda nganjurin orang tadi makan begini, dan tiba-tiba asbab dari sini Allah menganugerahi kepada kesehatan dan bebas dari penyakitnya, dan gara-gara minum beginian tiba-tiba dia yang sholatnya biasanya duduk atau baring karena sakit dan lemes, dia bisa sholatnya berdiri, Anda dapat pahala. Betul? Seperti itu. Jadi maka jadilah duta-duta kesehatan, jadilah duta-duta kesehatan Islam khususnya. Ya, saya sampaikan ke beberapa teman-teman yang di Bekam itu, saya katakan, saya bilang begini, kalau kita sudah menganjurkan bekam misalkan kepada seseorang, maka jangan lupa nasihati juga dengan hal-hal yang berhubungan dengan syariat atau perintah-perintah Rasulullah. Contoh, jangan lupa bangun malam, karena bangun malam itu sehat. Bangun malam itu sehat. Jangan lupa tahajud, ya. Jangan lupa duha, jangan lupa sedekah. Jangan pernah lepas itu semua tiap hari. Jangan lupa baca Quran tiap hari. Semua syariat yang Allah perintahkan dan dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu menyehatkan, tapi kita tidak mengerjakannya untuk sehat, tapi kita mengerjakannya karena ketaatan dan kewajiban. Haji itu sehat gak? Sangat sehat. Fisik terkuras, emosi kita terkuras, ya. Umroh sehat gak? Sehat. Anda pengen kurus ya berat badan Anda, setiap umroh masuk haram, putar aja, tawaf, balik-balik pasti kurus, ya kan? Tapi kita bukan untuk diet, umroh itu bukan buat diet, ya. Selama di Mekah, makan sayur, makan kurma, minum air zam-zam, sering-sering tawaf, datang ke haram, tawaf, pasti kurus, ya kan? Dan di sana aman, nggak ada abang nasi goreng, bubur ayam, lontong nggak ada, ya. Ada nasi onta. Ya. Tapi orang Arab tuh lucu. Kan di sana tuh apapun makanannya, minumannya soda. Di sana itu gitu. Apapun makanannya, minumannya soda. Kenapa? Karena kalau orang, ada teman saya cerita, jadi kenapa minum soda? Soda itu kan nggak bagus. Kata siapa nggak bagus? Kata dia. Coba kamu lihat tangan saya ini penuh minyak, saya bilang. Dicuci pakai soda, hilang. Bener nggak? Bener, di tangan, tapi masuk ke lambung beda cerita. Sampai kemarin waktu saya ada satu kesempatan haji lah gitu kan, ada jamaah lagi mau minum soda, satu gelas soda kayak begitu, dia minum, masukin sama dia, woi, udah mau diminum, tiba-tiba ada guru BP datang, Jailul Akbar. Guru BP urusan makanan. Biasanya kalau saya sudah datang itu mereka mulai merasa berdosa. Tapi jangan maksudnya gara-gara datang ke kajian saya misalkan, atau mungkin nggak ada saya ketemu gitu kan, Anda hidup nggak ada saya, Anda kembali ke habitat gitu kan, nggak ada gunanya kayak begituan. Berarti niatnya nggak lurus, gitu ya. Singkat cerita dia minum tuh, saya bilang sama dia gini, namanya siapa ya, si Fulan lah gitu kan. Antum tahu nggak, satu gelas Pepsi itu kan asam banget kan, sangat asam. Itu butuh sekitar 20-30 gelas air zam-zam untuk menetralkan asamnya. Kata saya begitu. Tiba-tiba dia termenung, nggak jadi minum. Berhasil saya kan, seperti itu. Ya, maksudnya apa? Ada sesuatu yang nggak sehat, maka nasihati orang lain. Karena bisa jadi nasihat kita itu membuat dia bisa punya kehidupan kesehatan lebih baik. Ya. Dan bagi Anda yang punya bisnis kuliner, saya berpesan kepada Anda, buatlah produk makanan atau produk-produk Anda yang membuat orang minimal jangan sakit, atau lebih baik orang itu lebih sehat dengan makanan Anda.
Jangan bikin produk yang membuat orang dulunya nggak berpenyakit, tiba-tiba makan produk kita jadi sakit. Bisa dipahami? Ya, semoga bisa dipahami dan semoga bisa dipraktekkan.